lagi dengan Ibu. Kita akan bahas mata kuliah matematika ekonomi ya, yang ada di semester 1. Pada pertemuan yang kedua akan kita bahas yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Di sini sudah Ibu tuliskan. Yang pertama akan kita bahas yaitu yang fungsi linear terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bahas fungsi kuadrat. Jadi satu-satu ya, biar bisa pelan-pelan. Untuk fungsi linear, ini Ibu tuliskan di sini ada Y sama dengan A plus BX ya, sesuai yang ada di buku. Cuma bisa juga dirubah X-nya taruh di depan. Kayak gini, Y sama dengan BX plus A. Cuma dibalik aja ya, tapi sama aja. Jadi bisa ada yang X-nya di depan atau X-nya di belakang. Nah, X ini adalah variabel ya, variabel X. Jadi variabel X. Sedangkan Y itu fungsi Y, fungsi Y-nya. Nah, untuk B ini namanya koefisien. Nah, B sama A ini dilambang. Ini cuma lambang aja ya, tapi nanti hasilnya ya koefisiennya berupa angka. Jadi berapa koefisiennya nanti gitu. Misalnya Y sama dengan 2X plus 5 gitu koefisien berupa angka. Tapi koefisien ini harus berbarengan sama variabel, itu namanya koefisien. Nah, kalau cuma angka doang, ini namanya konstanta. Nah, jadi kalau konstanta ini berdiri sendiri, cuma angka aja, nggak ada variabelnya. Berarti kan contoh misalnya Y sama dengan 3X plus 5. Nah, seperti itu berarti variabelnya ini ada apa? Variabel X ya. Ini variabel. Nah, variabel X ini punya koefisiennya berapa? Yaitu 3 gitu ya. Koefisiennya 3. Sedangkan 5 ini kan nggak ada X-nya, berarti namanya konstanta. Pasti udah mahir lah ya waktu sekolah. Ini cuma mengingatkan aja, siapa tahu ada yang lupa. Oke, ini namanya fungsi linear seperti ini persamaannya. Sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu adalah menggambar bagaimana grafiknya fungsi linear. Yuk. Untuk menggambar fungsi linear, di sini aja ya. Misalnya gambarkan fungsi linear dengan contoh Y sama dengan 3X plus 5 ya. Nah, sama yang kayak tadi ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Fungsi linear yaitu yang pertama harus diibaratin jika X-nya itu 0. Nah, jadi dari fungsi ini kita akan cari kalau X-nya 0 itu berapa kira-kira. Nah, ini kan Y, tulis lagi ya, sama dengan X-nya diganti jadi 0 di sini. 3 dikali 0 plus 5 dari sini. Berarti Y sama dengan 3 kali 0 berapa? 0 kan? 0 plus 5 jadi hasilnya 5. Oke, jadi dapat Y-nya 5 kan? Nah, kalau kayak gini kita buat bentuk nulisnya. Cara penulisannya X, Y. Gitu, ingat nggak? Yang koordinat kartesius ya. Nanti kita akan gambar koordinat kartesius, kan gambarkan grafik ya. Berarti X-nya berapa tadi? 0. Tulis 0, Y-nya tadi 5. Berarti 0,5. Oke. Nah, udah begini kan? Nah, ini yang paling penting titiknya ada di sini. Yuk, kita gambar di sini ya. Di sini. Ibu garisin. Oke, di sini gambarnya langsung biar lurus Ibu garisin di sini. Masih ingat nggak kalian kalau yang garisnya ke atas namanya apa? Ya, ini namanya horizontal ya, yang mendatar. Sedangkan yang ke atas namanya vertikal. Nah, ini garis Y-nya. Nah, ini garis X-nya yang mendatar gini. Nah, ini di sini 0 ya. Jangan lupa. Titik pusat itu 0. Nah, di sini dapat 0,5.
berarti ini nolnya x nya 0, ini yang dari x ya, ini berarti 1 2 3 4 seterusnya. Kalau yang ke arah kiri berarti min 1 min 2 min 3 seterusnya ya. Nah kalau ke atas ini 1 2 3 4 seterusnya. Kalau ke bawah jadi minus ya. Nah seterusnya kita akan hubungkan yang tadi kita dapat 0,5, berarti x nya 0, ini 0, tarik 5 nya y, ini 5, nah tambah sini 5 ya. Oke, di sini berarti 5 nya. Nah dapat di sini titiknya. Nah ini titiknya nanti kemana dia 0,5, ini titik temunya nanti bisa ke sini sama ke kanan sama nanti ke kiri tapi bawah. Nah ini kan sudah x sama dengan 0. Sekarang kita akan coba lagi kalau ganti x nya sama dengan 1. Kalau x nya 1 tapi dari sini ya sama kayak ganti tadi. Kalau x nya 1 berarti y sama dengan ganti x nya jadi 1, 3 dikali 1 plus 5. Nah gitu kan, jadi y sama dengan 3 kali 1 3 plus 5 hasilnya sama dengan 8. Kita tulis sama kayak ini, x, y jadi 1,8 seperti itu. Yuk kita gambar 1,8 ada di mana. X nya 1, ini 8 berarti ke atas ya. Anggap di sini 8 deh ya. Nah tarik ke pertemuan 1,8. Nah di sini jadinya gitu. Berarti nanti dapat garisnya tuh udah ke sini. Berarti pasti dia ke arah kanan terus kan, kanan terus ke atas gitu kan. Yuk kita coba lagi, misalnya x sama dengan 2, jadi y sama dengan ganti sekarang x nya jadi 2, 3 dikali 2 ditambah 5, jadi y sama dengan 3 kali 2 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Oke, jadi 2,11. Ini 2 kan, 11. Nah, tambah lagi sini kan 11. Terus gini kan. Terus kalau udah dapat 2,11 kita hubungkan lagi. Nah, pasti akan ke atas terus nanti. Nah, sedangkan yang ke bawah ya gantian ya. Tadi kan kita udah nyari x nya 0, x nya 1, x nya 2. Sekarang kita kebalikannya. Berarti kalau ke bawah makin ke kiri itu berarti min. Jadi kita cari x sama dengan min 1 lawannya. Jadi kalau min 1 sama juga ganti y sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 5. Terus berarti y sama dengan 3 kali min 1 min 3 ya. Ditambah 5 hasilnya berapa? Ya 2. Kita tulis deh kayak tadi x, y. Berarti titiknya x nya min 1, 2 ya. Nah gitu. Satu lagi kan cari yuk, berarti x nya min 2, jadi harus balance ya. Kalau misalnya kalian nyari udah 0, 1 sama 2 berarti 0 yang ke arah kirinya sama, samain aja min 1 sama min 2. Misalnya Bu mau nambah biar banyak x sama dengan 3 boleh, berarti nanti tambah lagi x nya min 3 gitu ya, jadi biar balance sama-sama 3 sama 3. Oh ini kan 2 sama 2 gitu. Oke, sama dengan 3 dikali ganti x nya jadi min 2 nih, berarti min 2 ditambah 5, jadi y sama dengan 3 kali min 2 min 6, min 6 ditambah 5 berapa? Min 1 ya, jadinya min 2, min 1. Nah yuk ini 2 titik kita masuk ke sini, min 1,2 berarti min 1 ini kan ya, 2 nya mana ini. Oke, nah satu lagi min 2, min 1, min 2, min 1 ke bawah ya. Nah ini tuh ya kan, ini kan min 2 x nya, min 1 y kan, nah ini minnya di bawah kan. Nah, ya udah, ini sebenarnya kalau bagus nanti grafiknya jadi gamma tuh, ini mah mencong begini ya. Sebenarnya kalau misalnya ibu nulis agak bagus nggak bulat begini, lurus, grafiknya lurus gitu ya. Anggapnya ini lurus ya, anggap. Oke, kalau sudah paham langsung kita ke perhitungan tentang pembentukan persamaan linear. Seperti itu.
Untuk materi pembentukan persamaan linear ada banyak cara sesuai sama yang di buku, yaitu yang pertama caranya dui koordinat. Yang kedua yaitu koordinat lereng ya. Yang ketiga penggal lereng. Keempat dui penggal. Nah, jadi ada 4 ya. Tapi gampang kok, nggak bakal susah. Yuk kita pelajarin. Untuk yang pertama dulu ya kita. Nah, ini ada 4. Oke. Yang pertama dui koordinat, namanya dui itu 2 ya. Jadi ada 2 koordinat, 2 titik. Nah, 2 titik. Jadi titiknya itu nanti X, Y. Jadi nanti ada titik A gitu contohnya ya. Nah, titik A ini ada X1, Y1 sama titik B X2, Y2. Kayak gitu. Nah, ini misalnya ada 2 titik seperti ini, kita akan bentuk persamaan linear. Ada rumusnya. Yang pertama, Y, masih ingat gak dulu sekolah? Min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti ini kan? Nah, masih ingat? Alhamdulillah. Kalau yang gak ingat ya gak apa-apa. Sekarang udah ingat kan? Nah, langsung kalau udah gini ke contohnya yuk. Contohnya misalnya ibu ambil dari buku paket ya. A sama dengan 2,4. Nah, dan titik B nya 6,5 misalnya. Terdapat 2 titik yaitu titik A dan titik B. Tentukanlah persamaan linearnya tersebut gitu misalnya. Ini gak usah tulis ya yang tadi ibu soalnya, langsung kita ke caranya aja ngitungnya. Langsung kita masukin di rumus ini, tapi ini kita tulis dulu di sini biar kalian nggak pusing. Jadinya si A ini yang 2 X1, yang si 4 jadi Y1 gitu ya. Sedangkan ini yang B berarti X2 ini Y2 gitu. Ingat 2 X1 4 Y1 6 X2 5 Y2. Kalau udah paham dari sini, langsung kita bisa masukin rumusnya. Yuk, masukin rumusnya. Berarti Y min Y1 nya siapa? Ini kan 4 ya. Oke, tulis 4 per Y2 nya tadi siapa? Nih 5. Berarti 5 dikurang Y1 nya 4 kan? Oke, 4 sama dengan X tulis ya. Pokoknya kalau ada Y sama X tulis lagi, jangan dimasukin karena kan nggak ada 1 sama 2. Jadi tetap ya X min X1 nya mana? Ini 2 per X2 nya mana? Ini 6 ya. 6 kurang 2. Nah, udah. Dasarnya dulu ditulis, dimasukin rumus yang tadi awal. Kalau udah nanti gampang kita hitung. Yuk. Nah, ibu miring ke sini ya, ke samping hitung ya. Kalau udah begini, Y min 4, ini kan nggak bisa dijumlahkan, ya biarkan saja, tulis lagi Y min 4 sama dengan per 5 kurang 4 bisa kan dijumlah, jadi 1. Oke, sama dengan X min 2 kan nggak bisa dijumlah, tulis lagi kalau nggak bisa, per 6 dikurang 2 berapa? Ya 4. Nah, kalau udah, bagaimana caranya ini kalau udah begini? Kita kali silang tuh, gini ya, kali silang yuk, jadinya gimana? Y min 4 dikali 4, tulis Y min 4 dikali sama 4 gitu ya, sama dengan X min 2 dikali 1 ya. Gak muat ibu sini kertasnya ya. 1. Sekarang lagi
Y dikali 4 berapa? 4Y. 4Y tadi dari mana? Ulang, 4 kali Y. Nah, terus langsung kali lagi sama ini. 4 dikali min 4, min 16 gitu ya. Min dikali 4. Ini kan plus kali min jadi min gitu ya. Ini kenapa jadi plus? Karena nggak ada min ya kan. Y kali 4, 4Y. Min 4 kali 4, min dikali plus min 16 gitu ya. Sama dengan X min 2 dikali 1 ya udah. Jadi X min 2 lagi kan dikali 1. Kalau dikali 1 nggak ngaruh kan, tetap hasilnya itu sendiri. Nah kalau udah begini langsung kita rubah jadi Y sama dengan kayak persamaan yang awal tadi kan, persamaan awal kan linear, ingat kan, Y sama dengan BX plus A. Nah harus kayak gini bentuknya. Yuk berarti ini 4Y gitu ya. Nah ini kan ada min 16. Nah ibu pengen taruh ke sini ke sebelah kanan biar jadi bentuk kayak gini, jadi Y sama dengan, jadi 4Y sama dengan, ini biarin ya, terus lagi X min 2. Nah min 16 pindah ruas ke arah kanan. Kalau min pindah ruas jadi plus, inget ya, min jadi plus 16 tetap ya, yang berubah cuma tandanya doang. Kalau min jadi plus, plus jadi min gitu. Nah terus lagi 4Y turunin X, terus lagi ya. Nah ini angka kan, jumlahin min 2 tambah 16 berapa? Biasanya kalau ibu biar gampang, kalau min itu utang, kalau plus itu nambah. Jadi punya utang 2 dibayar sama 16. Jadi masih utang apa? Udah lunas. Udah lunas kan? Lunasnya berapa? Plus lunas berapa? 14 gitu. Nah, gampang kan kalau gini. Nah, ini ada 4Y. Kan tadi kita suruh Y sama dengan. Jadi 4-nya si ini kita pindahin. Jadi Y sama dengan. Nah, ini kan 4, Y jadi 4 dikali kan maksudnya. Berarti kalau dipindahin ke bawah, jadi dibagi. X plus 14 bagi 4. Nah dibagi ya, bukan melantar jadi dikurang min, bukan jantar jadi min 4 kan, ini 4Y kecuali 4 plus Y baru ntar pindah ruas jadi plus jadi min gitu ya. Nah kan 4 kali Y, berarti kalau bagi kali jadi bagi gitu. Y sama dengan, nah ini kan gak enak ya kalau per-peran gini, sama-sama kita satuin aja. Jadi ntar ini ke sini, ini ke sini, ngerti nggak? Tuh, ini maksudnya X bagi 4. X ini kan depannya nggak ada angkanya, berarti kalau nggak ada angkanya 1. Jadi 1/4 gitu ya, 1/4 X. Nah ditambah bagaimana lagi 14/4. Jadi masing-masing diperin 4 gitu ya, biar dipisah. Kalau udah gini ya udah kita bagi pakai kalkulator biar nggak pusing deh. 1 bagi 4 berapa? 0,25x plus 14 bagi 4 koma juga ya, 3,5. Nah selesai, gini persamaannya. Gampang gak nih? Pasti awal-awal kaget kan ya, agak ribet-ribet dikit apalagi per-peran gini ya sama minus plusnya, tapi insya Allah nanti bakal lancar ya, sering latihan aja ya. Nah kalau udah selesai, ini baru yang satu nih, 2 koordinat. Sekarang kita bahas yang kedua yuk, koordinat lereng. Nah, kalau koordinat lereng, ini berarti ada lerengnya. Apa itu lereng? Lereng ini sama kayak waktu dulu sekolah namanya gradien, masih ingat nggak? Jadi ntar ada satu titik, titiknya cuma satu ya, koordinat satu doang, kan bukan dui. Kalau nggak ada dui satu, berarti ya satu titik dan lereng garis ya. Lereng ini sama aja kayak dulu sekolah gradien namanya, atau M ya, inget gak? M. Nah kalau ini kan kita kuliah jadi beda lagi lah bahasanya biar kerenan dikit ya, jangan gradien mulu, agak kerenan, jadi namanya lereng gitu. Misalnya A sama dengan X1, Y1. Nah titiknya satu nih, ini doang titiknya, dan B. Nah kalau di sini lambang lereng itu B ya, inget ya. Jadi ini nih persamaan yang rumus ini, B itu lereng ya. Tuh, jadi koefisien atau lerengnya sama aja ya, koefisiensi X-nya itu B. Nah ini ada rumusnya, ternyata rumusnya itu Y min Y1 sama dengan B
X min X1 gini rumusnya. Yuk, misal ada contoh soalnya, ibu kasih contoh di sini. Berarti A misalnya diketahui titik A 2,3 dan lereng garisnya sebesar 0,5. Ini persis sama kayak di buku ya, jadi biar ibu bahas lagi kalau nggak ngerti. Kan kalau dibaca doang pasti pada nggak ngerti kan, makanya ibu jelasin. Nah, udah kayak gini, tentukan persamaan linearnya pakai rumus ini kita. Gitu. Jadi ibunya sini ganti spidol. Nah, jadi si 2 ini jadi X1, 3 ini jadi Y1 ya. Nah, ini. Lereng garisnya ini 0,5 berarti ini jadi B. Ingat ya, jadi B. Ya udah yuk tinggal dimasukin aja. Berarti Y-nya tetap ya, tulis Y min. Y1-nya berarti apa? Nih, 3 sama dengan B-nya berapa? 0,5 kurungin X min X1-nya mana? Ini kan 2. Nah, kalau udah berarti Y min 3 sama dengan, nah ini kan ada kalian nih, ada kurung, berarti dikali ya, 0,5 dikali X berarti 0,5 X. Nah lagi 0,5 kali min 2 berarti min, plus kali min ya, min 0,5 dikali 2 berarti 1 ya. Nah gini nulisnya. Kalau udah begini kita langsung carinya Y sama dengan, ingat loh ini yang pakai ini patokannya Y sama dengan, berarti Y sama dengan, nah si min 3 nya nanti kita ke pindah ruas ke sini kayak tadi sama, berarti ini tetap ya 0,5 X turunin lagi min 1 min 3 pindah ruas min jadi plus, ingat, oke plus 3. Paham ya? Paham? Lanjut lagi, Y sama dengan, turunin lagi 0,5 X. Nah ini kan angka kan, bisa dijumlah kan, min 1 tambah 3 punya utang 1 dibayar 3, udah lunas ya, lunasnya berapa sisanya? Plus 2. Nah gini, selesai. Lebih mudah ya dibanding yang pertama. Cuma ya tergantung soalnya, jangan bisa yang kedua. Kalau soal ada 2 titik ya mau nggak mau yang pakai yang tadi 2 koordinat, tapi kalau 1 titik sama ada lerengnya ya pakai yang ini. Jadi beda-beda cara, beda soal ya, nggak satu soal bisa dikerjain semua, kan beda-beda tergantung yang diketahuinya gitu. Oke lanjut ya. Sekarang kalau yang nomor 3, penggal lereng. Maksudnya apa sih? Jadi ada si penggal sama ada si lereng nih ceritanya. Jadi kalau penggal itu A, lereng itu B. Kan rumusnya ini kan, jadi kita persamaannya Y sama dengan BX plus A. Ya udah, kalau udah ada penggal ada lereng tinggal dimasukin aja ke sini, lebih gampang. Contoh nih ya, misalnya diketahui penggalnya cuma 4 misalnya, terus lerengnya 0,5, ya udah tinggal dimasukin Y, tulis lagi sama dengan penggalnya mana, penggalnya 4. Nah ini kan X dulu ya kita ya, ada B nya, nah 0,5 dulu nih si lereng, nah 0,5 X tulis lagi plus A nya siapa tadi, si penggal 4. Say, ini gampang banget, nggak ada hitungannya, cuma tinggal dimasukin ke persamaan ya, selesai. Jangan kebalik ya, pokoknya lereng itu yang ada X nya ini B, ini si B kan, kalau penggal itu si A. Nah gitu ya. Tuh. Nah selesai. Sekarang yang terakhir itu yang keempat adalah dui penggal. Tadi ibu bilang apa kalau dui itu 2 kan ya, berarti penggalnya itu ada 2. Nah jadi ada penggalnya ada 2, ada penggal sumbu vertikal sama penggal sumbu
horizontal gitu ya. Nih, nanti kita pakai rumusnya gini, Y sama dengan A min A per C X. Nah, ini rumusnya. Jadi yang si A ini penggal vertikal, sedangkan C penggal horizontal gitu ya. Yuk kita masukin ke sini, misalnya contohnya sama kayak yang di buku aja ya. Diketahui penggal sumbu vertikal sama dengan 2. Kalau sumbu horizontal, ini mesti singkat ya biar muat, min 4. Nah, ini gimana nih caranya? Ini gua agak angkat ya. Nah, kalau gini caranya, ya udah masukin ke rumus, Y sama dengan A nya itu tadi kan si ini vertikal, ada berapa vertikal? 2 kan, berarti 2 min 2 per C nya min 4 ya, min 4. Nah, X. Nah, oke. Jadi Y sama dengan 2. Nah, ada min ya, min dibagi min jadi plus, ingat ya, min bagi min plus. Kalau plus bagi min baru min. Kalau min dua-duanya jadi plus. 2 bagi 4 berapa? Kalkulator? Enggak, kalkulator juga gampang. 2 bagi 4 0,5x. Nah, gini. Kita dibalik aja yuk x yang di depan. Jadi Y sama dengan 0,5x plus 2. Nah, selesai. Sampai sini. Paham ya? Semoga paham. Gampang kok. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja sama ibu langsung ya. Oke. Nah, sampai sini buat nyari persamaan linearnya yang tadi. Kalau sudah, kita akan mencari akar-akar persamaan linear. Nanti caranya ada 2 yang kalian pernah bahas di sekolah, pasti udah pada tahu deh. Oke, untuk akar-akar persamaan linear itu ada 2 cara ya. Yang pertama, cara substitusi. Nah, masih ingat kan ya? Ingat dong pasti. Yang kedua apa? Lawan substitusi, eliminasi. Nah, oke. Oh iya, ibu mau bilang, mohon maaf ya kalau misalnya dalam pembuatan video kadang ada suara-suara nggak jelas, misalnya kayak titit kayak tadi, suara orang lewat. Gak apa-apa ya, nggak mengganggu juga kan, yang penting ibu jelas kan, dengerin ya cara ngomongnya. Oke, yuk. Ini substitusi sama eliminasi. Kalau substitusi menggantikan, ini diganti. Kalau eliminasi ntar ya dieliminasi, diganti apa ya namanya, dieliminasi sama aja ya, nanti ada yang dihilangkan gitu. Oke, yuk. Misalnya gini, ada contoh ada 2 persamaan linear, yaitu 2x plus 3y sama dengan 23. Satu lagi x plus 4y sama dengan 25. Nah, tentukanlah akar-akar persamaan linear tersebut. Misalnya, tentukan akar-akar persamaan, ibu singkat ya, linear tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ada 2, bisa yang substitusi, bisa eliminasi, atau bisa juga di mix ya, dicampur substitusi dan eliminasi gitu. Tapi ini kita akan bahas satu-satu dulu aja ya. Bagaimana kalau kita cari pakai substitusi, apakah sama kalau kita cari pakai eliminasi?
gitu. Yuk kita bareng-bareng. Oke, yang pertama pakai yang substitusi dulu ya. Substitusi. Oke, substitusi ini yang tadi nih, si persamaan 1 sama si persamaan 2. 2x plus 3y sama dengan 23. Terus lagi lah, 3y sama dengan 23. Ada juga satu lagi si x plus 4y sama dengan 25. Nah yang ini ibu pengen x sama dengan jadinya. Kenapa bu? Kok x sama dengan? Nanti biar si x nya ganti ke sini, x sama dengan 4y pindah ruas ke sini ya, 25 turun yuk, 25 plus berarti pindah ruas jadi min 4y. Nah dapat kan. Nah si x ini kita gantiin ke si, nah masukin ke sini panah ibu nih, liatin ke x kan, berarti 2 x nya ganti jadi ini, ganti jadi sama dengan 25 min 4y gitu kan, plus lagi 3y sama dengan 23. Nah kita ke atas 23 kan. Kalau udah begini yang si kurung kaliin 2 kali 25 berapa? 2 kali 25 yo ya 50 min 2 dikali min 4 plus kali min ya, 2 kali 4 8y gitu, plus 3y sama dengan 23. Nah yang sama-sama y dijumlahin, yang 50 nanti kita oper ke sini aja kali ya, biar enak nanti. Berarti min 8 ditambah 3, punya utang 8 dibayar 3, masih ngutang nggak? Masih ya, berarti masih ngutang 5, berarti minus tuh. Kalau masih ngutang minus 5 y tetap y. Jadi cara ngitungnya yang depannya doang, angkanya doang, y tetap ya, jangan y ntar jadi y lagi, bukan, itu mah depannya doang, min 8 ditambah 3 jadi min 5 sama dengan, turunin ya, nah ini sih 50 pindah ruas ke sini nanti ya, 23 tetap tulis 23, 50 kan plus pindah ruas jadi minus 50 ini kan. Nah kalau udah terus lagi min 5y, nah ini bisa dijumlahin kan, 23 dikurangin 50 jadi berapa? Minus ya, minus berapa? 27. Oke, ini kan min 5y, kita cari supaya y, berarti y sama dengan min 5. Ingat kalau kali ini jadi bagi ya, berarti min 27 per min 5. Nah bu kok ini hasilnya tetap min bu, bukannya kalau pindah ruas jadi plus? Ingat yang pindah ruas itu yang bagi, kan kali jadi bagi gitu maksudnya, bukannya penjumlahan. Kalau penjumlahan pasti kalau plus jadi minus, ini kan bukan penjumlahan tapi perkalian, jadi pindah ruasnya jadi bagi gitu ya. Semoga pada ngerti deh. Jadi min 27 bagi min 5 berapa hasilnya? 5,4. Nah gitu, dapat kan, jadi y sama dengan 5,4. Nah kalau udah dapat dikotakin nih biar nggak bingung. Nah dapat kan y 5,4. Kalau sudah, sekarang si y ini kita gantiin juga nih, kita gantiin ke si ini nih, panah ya tuh ke sini gantinya, jadi x sama dengan 25, tetap tulis ya, min 4. Nah y ganti aja ke sini, yang tadi 5,4 ganti 5,4 gitu ya. Kalau udah dapat berarti x sama dengan 25 dikurang 4 kali 5,4 berapa? Kalau bingung pakai kalkulator aja lah biar nggak cepet ya. Berarti 21,6. Nah jadi x sama dengan 25 kurang 21,6, 3,4. Nah, selesai deh dapat. Jadi x sama dengan 3,4, y sama dengan 5,4. Nah, selesai. Ini pakai substitusi ya kan, agak ribet ya, tapi kalau udah paham enggak, kok gampang. Nah kalau eliminasi menurut ibu lebih gampang sih, karena cuma tinggal nanti dicoret-coret aja, tapi jangan semua dicoret ya ntar nggak ada hasilnya. Oke yuk kita bandingkan apakah benar hasilnya sama dengan substitusi eliminasi. Nah yuk, nomor 2 adalah eliminasi. Eliminasi itu nanti ada disamakan terus dihilangkan, dicoret.
Terus lagi ya soalnya 2x plus 3y sama dengan 23 sama x plus 4y sama dengan 25. Nah, eliminasi ini si x sama y. Jadi yang mau disamain siapa nih? Si x apa y duluan? Kalau ibu x duluan aja ya. Nah yuk, maksudnya gimana sih disamain bu? Jadi ibu kasih garis, ini maksudnya kali. Lihat yang depannya, angka depannya. Si x itu 2 depannya. Yang bawah depannya nggak ada. Ini kalau nggak ada 1 ya, inget ya. Nah 1. Ini 2, ini 1. Gimana caranya supaya depannya sama angkanya? Berarti dikaliin biasanya. Ini kali ini dikali ini. Jadi 2 dikali 1, 1 kali 2 gitu biar gampang disilang. Nanti 2 dikali 1, 1 dikali 2. Nah ini kali maksudnya ya. Yuk garis kali 1 semua. Ya kalau kali 1 ya tetap ya 2x plus 3y sama dengan 23. Nah, ini kali 2 semua, berarti 2 dikali 1 2x gitu kan. 2 kali 4 8y. 25 kali 2 berapa? 25 kali 2 50. Nah sekarang kita cek apakah benar x nya sama nggak dua depannya, sama kan? Nah oke, kalau udah sama berarti supaya hilang 2 diapain sama 2? Dikurang kan? Nah 2 dikurang 2 habis kan? Nah coret gitu maksudnya. Nah 3y dikurang 8y berarti berapa? Kalau 3 dikurang sama 8y minus ya? Minus 5y gitu ya, nggak apa-apa. 23 dikurang 50 berarti minus 27. Oke, jadi y hasilnya, ingat dipindah ruas jadi dibagi min 27 dibagi minus 5. Min bagi min jadi plus ya. Plus berapa? 5,4. Oke, jadi dapat y sama dengan 5,4. Sama nggak nih sama yang samping? Ya sama dong. Ya benar berarti. Nah sekarang yang kedua, kita cari x nya. Nah caranya sama kayak ini tadi kan, kalau nyari y x nya disamain. Berarti kebalikannya, kalau mau nyari x y nya disamain. Yuk di sini berarti 2x plus 3y sama dengan 23. Berarti x plus 4y sama dengan 25. Yang disamain tadi yang si y ya. Kalau ibu dikaliin silang, ini kali ini berarti ini kali 4 ya. Berarti 4 kali 3 gitu, dikali silang. 4 taruh atas, 3 taruh bawah gitu ya. Yuk semua dikaliin 4 maksudnya ini tuh. 2 kali 4 berapa? 8x plus 4 kali 3 12y sama dengan 23 dikali 4 berapa? 92 ya. Lagi sekarang 3 dikaliin semua, 3 kali x 3x plus 3 kali 4 12y. 25 dikali 3 75. Oke, kalau udah langsung, nah ini sama-sama 12 kan, supaya habis diapain tadi? Dikurang. Oke, dikurang. Jadi nggak semuanya dikurang ya bu, nggak semua, bisa juga plus. Kenapa plus? Kalau misalnya salah satunya ada yang hasilnya minus, misalnya minus 12 plus 12. Kalau dikata kasih kurang, ntar minus lagi nambah dong, jadi nggak hilang-hilang. Makanya supaya hilang, minus 12 sama plus 12 ditambah gitu. Bingung ya? Ya udah kalau bingung nggak usah ya, yang penting ini aja dulu. Kita belakangan kalau ada soal baru ibu jelasin lagi gitu. Oke, 8 dikurang 3 berarti 5x ya. Ini udah habis kan? Langsung 92 dikurang 75 17. Berarti x sama dengan 17 bagi 5 sama dengan 3,4. X sama dengan 3,4. Oke, sama enggak? Oke, sama kan? Oke, sama. Jadi tetap hasilnya X sama dengan 3,4, Y sama dengan 5,4. Selesai, berhasil. Jadi kalian tinggal pilih deh mau pakai substitusi atau eliminasi, nyamannya di mana. Atau Bu, saya mau di mix aja ya, boleh. Oke, yuk kita mix ya. Misalnya begini. Eliminasi sampai sini ya, dapat Y-nya 5,4. Nah, terus ibu pengen mix jadi ke substitusi. Yuk kita substitusiin si Y 5,4 kemana? Ke salah satu, boleh ke persamaan satu atau persamaan kedua.
yang kedua aja, ya udah yuk. Berarti X plus 4Y sama dengan 25. Ini si Y nya 5,4 kita ganti ke sini. Berarti X plus 4, Y nya diganti 5,4 ya, sama dengan 25. Berarti X plus 4 kali 5,4 berapa? 21,6 sama dengan 25 gitu ya. Nah, terus jadinya X sama dengan, nah ini pindah ruas ya, 21,6 ke sini, berarti 25 plus jadi min ya, 21,6. Jadi X sama dengan 3,4. Nah gitu maksudnya kalau di mix ya. Jadi yang pertama pakai eliminasi, udah dapet salah satunya Y, nah baru disubstitusi, terserah mau yang atas atau bawah. Kalau mau atas juga boleh, sama aja, nanti diganti Y nya di sini, jadi 2X plus 3 dikali 5,4 sama 23, pasti hasilnya sama 5,4 juga, 3,4 maksudnya gitu ya. Oke, selesai. Semoga ngerti semua ya. Sudah selesai pembahasan tentang fungsi linear. Nanti kita akan bahas berikutnya yaitu tentang fungsi kuadrat. Oke. Selanjutnya tentang fungsi kuadrat. Semoga pada paham ya tentang fungsi linear tadi. Nah, untuk fungsi kuadrat, lihat. Namanya kuadrat berarti dia ada X pangkat 2. Jadi pangkatnya si X variabelnya itu kuadrat atau pangkat 2 gitu ya. Jadi nanti persamaannya gini, Y sama dengan, kan kalau tadi fungsi linear itu linear Y sama dengan BX plus A gitu ya. Nah kalau fungsi kuadrat, jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah kayak gini fungsinya. Jadi dia namanya pangkat berderajat 2, yang paling tingginya 2, langsung turun ke bawah jadi 1, langsung nggak ada pangkatnya 0. Kalau nggak ada pangkatnya berarti 0, atau nama aja sama aja konstanta gitu ya, konstanta gini. Tetap aja sama di sini, ini jadi koefisien, ini koefisien si X kuadrat, koefisien si X sama C konstanta gitu ya, konstanta. Berarti kalau variabelnya X kuadrat sama si X gitu variabelnya. Oke. Kalau sudah ngerti tentang persamaan fungsi kuadrat seperti ini modelnya, sekarang kita akan bahas pertama kali yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, untuk akar-akar persamaan kuadrat mencarinya ada dua nih, yaitu faktor sama yang kedua adalah rumus ABC gitu. Yuk, yang pertama kita akan bahas faktor. Jadi caranya nanti difaktorin. Contoh ya, contoh ada diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Ingat gak waktu yang fungsi linear kan cara akar persamaan carinya pakai substitusi sama eliminasi ya. Nah kalau persamaan kuadrat nggak bisa pakai itu karena ada 2 pangkatnya kan, jadi pakai faktor atau rumus ABC gitu caranya. Ini contoh soalnya, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Kalau ada faktor berarti masing-masing kita bikin kurung ada 2. Nah gini kurungnya, agak ribet sedikit sih ya, cuma harus bisa ngerti nih pelan-pelan. Kalau dulu sekolah udah lancar gampang, tinggal diingat-ingat lagi. Ingat yang paling penting pojok ini min 4. Jadi si min 4 ini harus cari 2 angka, masing-masing angkanya bisa ntar ditambah atau dikurang sama ini. Tapi cari dulu min 4 itu berapa kali berapa, ayo 1 kali 4 ya, terus 2 dikali 2 atau 4 dikali 1 sama aja kan. Nah kita cari nih dari angka ini, angka 22 ini yang mana yang tepat, apakah ini apa ini, supaya kalau di hasil jumlahin atau dikurang hasilnya 3.
1 sama 4 bisa dijumlahin ya. Kalau jumlahnya 1 sama 4 jadi 5. Kalau ada yang dikurang, ini kan minus. Ingat kalau minus itu ada yang minus, ada yang plus. Nah gitu. Ini dulu x kuadrat, berarti x-nya ada 2 gini ya. Ingat, selalu x-nya di depan ada 2. Nah ini minus sama plus kan, dari ini min. Berarti kalau min ini min 6 dikali plus gitu. Nah berarti kalau satu minus satu plus, bisa nggak? Pasti bisa kan hasilnya. Nah iya, berarti antara ini sama. Kalau 2 sama 2 dijumlah 4. 2 dikurang 2 0, berarti nggak mungkin. Berarti antara ini. Nah yang mana kira-kira minus, yang mana kira plus? Min 3, berarti kalau min 3 ini 1 sama 4. Kalau ini minus, ini plus. Punya utang 1, dibayar 4, hasilnya berapa? 3. Salah dong, kan hasilnya minus. Berarti kebalikannya ya. Berarti kalau ini 1 dikurang 4 gitu ya. 1 kurang 4 jadi hasil berapa? Min 3. Nah berarti ini jadi 1 plus 1 minusnya 4. Nah gitu. Agak ribet ya. Kita lama-lama nggak ribet kok, sama dengan 0, tetap 0. Nah kalau udah kayak gini, kita buka. Jadi x sama dengan, biar cara cepatnya ini minus, pindah ruas jadi hasilnya plus 4 gitu kan. Satu lagi sama dengan plus, hasilnya jadi minus. Nah harus balikan ya, karena pindah ruas. Jadi berarti hasilnya plus jadi minus, minus jadi plus. Ini ibu tandain, ini satu x1, yang satu x2 gitu. Atau boleh kebalikannya, mau yang ini x2, mau ini x1, sama aja ya gitu. Berarti hasilnya 4 sama min 1 gitu caranya dapat. Jadi hasilnya x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan min 1 gitu. Sekarang kalau kita pakai rumus ABC yuk. Rumus ABC yang kedua, ini kan faktor ya. Nah kalau rumus ABC ada rumusnya, namanya rumus ABC. Rumusnya masih ingat nggak dulu? Berarti x1, 2 ini gitu ya, 1,2 berarti x1 sama x2. Rumusnya sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac, nah per 2a. Nah gitu, ini rumusnya 2a. Nah nanti warna merah. Yang jadi A, B sama C nya itu apa sih Bu? Ya ini ya, dari sini nih. Nah bentuk ini. Berarti kalau ini gimana? Berarti kalau x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. A nya ditulis deh, berarti ini 1. Koefisiennya, angka depannya aja 1. B nya berarti min 3 kan, B nya min 3, B nya min 3, C nya ini min 4 gitu ya. Jangan bawa x nya, nanti B sama dengan min 3x, nggak usah gitu aja. Oke, kalau udah langsung masuk ke rumus ini. Jadinya biar nggak miring. Nah jadinya x1,2 sama dengan, masukin min, ikutin nomor rumus ya, B nya mana tadi? Nah min 3, ya udah kurung buka min 3, jangan ketukar. Ini minnya kan punya rumus. Nah B nya berapa? Min, ada min lagi tulis tetap ya, makanya pakai kurung biar nggak nyatu minnya. Plus minus akar B nya tadi berapa? Min 3, kurungin lagi pangkat 2 min 4, tulis A nya berapa? 1, C nya min 4. Nah gitu ya, sampai kurung semua. Nah tuh. Per 2, A nya berapa? A nya 1. Nah itu kan sama dengan min kali min jadi plus 3, plus minus akar min 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3, hasilnya 9 kan, min kali min plus 9,
min kali 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 4 jadi plus ya, plus 16 ya enggak, min 4 dikali min 4 min kali min plus 4 kali 4 16. Oke, nah, udah per 2 kali 1 2, jadi sama dengan 3 plus minus 9 tambah 16 berapa, 25 per 2. Nah ini maksudnya gimana ya, ini tadi pisah kan 1,2, jadi maksudnya dulu ya nggak pudar, jadi maksudnya nah gambarnya pas. Yang pertama ibu tulisnya X1 sama dengan yang plus nih 3 plus nggak pakai minus akar 25 per 2. Yang satu lagi yang kedua yang minus bawahnya, jadi 3 minus akar 25 per 2 gitu dipisah ya, yang satu plus satu minus gitu tapi sama angkanya. Kalau udah berarti X1 sama dengan 3 tambah akar 25 berapa, 5 kan, nah, langsung tulis 3 plus 5 per 2 berapa jadinya, 3 tambah 5 8 bagi 2 4. Nah, yang satu lagi X2 nya 3 dikurang 5 per 2, 3 kurang 5 berapa, min 2 kelihatan. Nah gini kan ya, ulang ya, X2 nya sama dengan 3 kurang 5 bagi 2, 3 kurang 5 min 2, min 2 dibagi 2 jadi min 1. Oke, jadi hasil 4 sama 1, sama kan ya sama ini yang tadi. Nah 4 sama min 1 sama, 4 sama min 1 ya. Jadi sama hasilnya. Oke, gampang kan, jadi bisa pakai yang mana aja caranya, boleh pakai faktor, boleh pakai rumus ABC. Nah yang jelas begini, enggak semua soal bisa pakai faktor ya, tergantung dari di sini kurung-kurungnya apakah bisa dikaliin terus hasilnya bisa dikurang jumlahin sama tengah apa enggak. Kalau enggak bisa dijumlahin sama tengah, mau nggak mau pakai rumus ABC. Nah gitu, kalau rumus ABC ini netral, semua soal bisa pakai rumus ABC, mau yang per peran, angka koma-komaan bisa pakai ABC. Kalau faktor cuma tertentu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet, pusing bu kalau pakai faktor, caranya gimana, harus cari yang dikalinya berapa, bisa dijumlahin apa enggak, ya udah kalau supaya nggak pusing langsung pakai rumusin aja ABC, pasti ketemu. Yang penting ngerti cara ini ya, akarnya ini gini. Nah gitu. Oke, selesai. Nah sekarang ada lagi satu bahasan, yaitu menggambar fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini udah ibu tulis ya, ada soalnya, contoh soalnya ini, contoh soal ini ibu cari yang di buku sama. Misalkan gambarkan grafik fungsi kuadrat pada y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah pertama kali yang akan kita cari yaitu tipot nih, udah tulis tipot itu titik potong, jadi masing-masing titik potongnya kita cari sumbu x sama sumbu y. Pertama kita cari sumbu x nya dulu ya, berarti kalau sumbu x dibalik yang 0 itu si y sama dengan 0. Nah lihat ya persamaannya, y nya 0, andaikan 0 nih, ibu tulis 0 sama dengan terus lagi x kuadrat min 4x plus 3. Ini berarti kalau udah begini kita cari titiknya nih, titiknya cari-cari kayak tadi pakai faktor, coba yuk, berarti difaktorin. Nah gini, faktorin x kuadrat ada 2 kan, nah 3 berapa kali berapa, 1 kali 3 kan pasti, iya. Nah plus ini min 4, berarti diapain, kalau 1 tambah 3 dijumlahin berarti ya, ini minus, berarti minus kali minus hasilnya plus pasti. Nah ini plus, plus itu dari hasil minus kali minus atau plus kali plus gitu kan, karena kebetulan tengahnya minus berarti ya minus kali minus, supaya jadinya punya utang 1 tambah utang 3 jadi utang 4 kan. Nah gitu caranya, jadi minus 1 minus 3 sama dengan 0 itu kan, kayak tadi berarti kalau x1 minus 1 pindah ruas jadi 1, yang ini kedua sama dengan 3 gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti bisa di review yang sebelumnya ya. Kalau nggak paham atau tanya ibu lagi. Kalau udah selesai dapat titiknya,
Berarti ini X1 sama dengan 1 sama 0. Ibu tulisnya berarti gini, pasangannya ini sama ini sama ini pasangannya juga. Jadi ada dapat titiknya 1,0 gitu. Satu lagi 3,0. Karena penulisannya ingat, penulisan itu harus X, Y. X duluan. Nah, ini kan ada 2, berarti ada 2 titik. 1,0 ya kan, X sama Y 1,0 sama X2 3 sama Y nya juga 0. Jadi Y ini sama punya ini juga ya gitu. Nah, udah dapet. Sekarang kan tadi ibu bilang titik potong cari dua-duanya, ini sumbu X. Sekarang kalau sumbu Y, berarti kalau sumbu Y X nya sama dengan 0 ya. Oke, kalau X nya sama dengan 0, berarti ini ganti. Yuk, Y sama dengan ini 0 pangkat 2 minus 4 dikali 0 tambah 3 gitu. Y sama dengan 0 kan, 0 lanjut tinggal 3 kan, ngerti gak? Ini 0 dikurang 0 ya 0 tambah 3 turunin gitu. Jadi Y sama dengan 3. Nah, tulis dapat lagi. Terus kayak gini, X nya berapa? 0, Y nya 3 dapat. Nah, ntar ini yang ibu hijauin itu, ntar nih kita gambar grafiknya. Nah, ini dah begini titik potong yang pertama kan caranya. Nah, sekarang kalau yang kedua caranya yaitu cari tipun atau titik puncak. Titik puncak ini namanya dikenal titik maksimum atau Tmax ya, sama titik minimum Tmin gitu, maksimum sama minimum. Tapi untuk mencari titik puncak kita harus cari dulu D atau diskriminan. Nah, atau D gitu. Nah, D itu rumusnya ada yang bisa ingat nggak? B kuadrat min 4AC. Nah, gini. Min 4AC. Jadi kita cari dulu nih dari yang sini tadi. Nah, ini B sama A sama C dari mana? Dari sini, ingat ya. Berarti ini X1 jadi A, min 4 jadi B, 3 jadi C gitu. Yuk masukin, berarti D sama dengan B nya berapa tadi? Nih, min 4 ya. Berarti min 4 pangkat 2 min 4 terus lagi 4. A nya berapa? 1 ya, kalau nggak ada angkanya 1 dikali C nya 3. Nah, jadi dapat D sama dengan min 4 pangkat 2 16 ya, 16 dikurang 4 dikali 1 4 kali 3 min 12. Jadi D sama dengan 4. Nah, dapat diskriminan jadinya 4. Nah, kalau udah dapat diskriminan baru kita cari titik puncaknya yaitu Tmax sama Tmin. Caranya yuk di samping sini ya. Oke. Ada rumusnya ya kalau untuk Tmax sama Tmin. Nanti kalian bisa diapalin. Rumusnya itu sama dengan min B per 2A, ini Tmax-nya ya. Kalau Tminnya min D si diskriminan per 4A. Nah, makanya ibu kan cari suruh diskriminan dulu kan. Kalau yang udah dapet enak nanti tinggal masukin. Yuk, berarti langsung masukin min B. B yang tadi ingat ya nih. Nih, B nya kan, B nya min 4. Berarti min B nya min lagi ya, min 4. Ingat, min ini punya rumus. Satu lagi min ini punya ini min 4 ya. Jangan cuma 4 di sini, salah. Kan min 4 di sininya. Nah, 2, A nya berapa? 1. Min D. D nya udah dapat kan tadi? 4. Nih, D nya 4. Berarti min 4 per 4 dikali A nya berapa? 1. Oke, dapat deh. Min kali min jadi plus. Jadi 4 per 2 sama min 4 bagi 4 gitu kan. Udah tinggal dibagi.
4 bagi 2, 2, min 4 kali bagi 4 min 1. Nah, ini yang di hijau-hijau nih, ntar kita masuk, kita gambar. Udah selesai dapat tim max sama tim min. Nih yang hijau-hijau. Ini 1, 2, 3, sama ini 4. Kan kita gambarkan nanti. Gambarkan ke grafik. Nah, yuk kita gambarkan yuk ke grafik. Oke, kita buat dulu ya garisnya. Oke, merah aja garisnya. Oke, garis horizontal sama garis vertikal ya. Ini X, ini Y. Oke, dari si tadi. Nah, ini. Yuk. Yang ini dulu tadi. 1,0. 1,0 di mana? Ini kan 0 ya. 1. Nah, ini 1. 0 berarti di sini ya. Kan 0, Y-nya 0 di sini 0. Berarti itu 1. Berarti ini 1,0. Dah. Sekarang 3,0. Ini udah 1, ini 2, ini 3. Nah, 3,0. Berarti di sini ya. Oke, 3,0. Nah, ini udah. Sekarang yang ini 0,3. Berarti ini 0,3 ke atas ya. Ini 1, sini 2, sini 3. Nah, inget ya yang rapih bikinnya biar nggak melencong kayak tadi ibu. Gak ngasah aja, jaraknya harus sama. Ini 0,3. Iya, nya 3, ini 0. Oke, 0,3. Dah. Selesai. Ingat tuh yang digarisin doang, ibu tulisin hijau sini. Nih hijau. Nanti titik hijau ini kita gabungkan semua. Nah, ini udah dapet. Ini udah. Sekarang yang terakhir titik puncak. Ini 2,-1. Cari yuk. 2,-1. Berarti ininya 2. Ini min 1 di bawah ya. Min 1. Nah, garis ini. Nah, di sini. Nah, titik puncak, ingat titik puncak tadi kan, ini titik puncak kan, tipun. Nah, berarti kalau titik puncak di sini dia patokannya. Nah, nanti garisnya berarti ke sini dong. Yuk, pelan-pelan kita ukir. Nah, ke sini. Sambungin. Nah, berarti ke sini dia, ke atas lagi, ya kan? Nah, ini pasti di atas, ke atas sini pasti ntar. Nah, kalau nggak percaya, yuk kita cari. Ini titik 4 ya. Yuk, kita cari kalau 4 dari si fungsi tadi nih. Fungsi yang tadi. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ganti X-nya 4. Kalau X-nya 4, ganti yuk. Berarti Y sama dengan X4. Berarti 4 pangkat 2 min 4. X-nya 4 plus 3. Y sama dengan 4 pangkat 2, 16 ya. 16 terus min 4 kali 4, 16 tambah 3. Jadi Y sama dengan habis ya, 16, jadi tinggal 3. Bener nggak? 4, 3 ya kan, bener kan? Nah, gini deh, makanya pasti kesini dia. Nah, makanya jadi bentuknya U. Nah, ini namanya grafik si Y sama dengan ini, X kuadrat min 4X plus 3. Nah, selesai kayak gini grafiknya. Oke, selesai semua pembahasan kita kali ini. Lumayan cukup panjang dan melelahkan ya, dari fungsi linear sampai fungsi kuadrat. Kalau nanti ada yang nggak ngerti boleh di replay lagi ya, diulang lagi, dari mencari akar persamaan fungsi linear, menggambar fungsi linear, terus pembentukan persamaan fungsi linear, dan selanjutnya fungsi kuadrat, gambar fungsi kuadrat, sama mencari akar persamaan fungsi kuadrat. Oke, semoga bermanfaat dan sehat selalu.